Bismillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini menuju sore kita akan kembali melanjutkan pembelajaran Dirasah Islamiyah. Dan untuk pembahasan di semester sekarang diawali dengan pembahasan akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah, di mana akidah uluhiyah itu adalah akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada Allah, baik itu sifat yang wajib, sifat yang mustahil ataupun sifat yang jaiz. Yang mana akidah uluhiyah ini harus kita pahami, harus kita yakini keberadaannya, bahkan harus kita ikrarkan ketika kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, yaitu ada pada syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Manakala kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, maka akidah uluhiyah ini harus sudah ada dalam hati kita, harus sudah teryakinkan dalam hati kita, sehingga membuah menjadi sebuah ikrar asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di sini akidah uluhiyah terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Namun biasanya dalam pembahasannya antara sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah, ini berbarengan pembahasannya. Ketika dibahas sifat yang wajib bagi Allah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sifat yang mustahil bagi Allah. Seperti misalkan kita membahas bahwa di antara sifat yang wajib bagi Allah itu adalah wujud. Wujud artinya ada, maka kebalikan dari wujud adalah tidak ada. Nah, berarti sekaligus di sana pembahasannya antara sifat yang wajib kemudian sifat yang mustahil. Pembahasan kita diawali dari sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah sebetulnya itu tidak terbatas. Sifat yang ada pada Allah itu tidak terbatas saking banyaknya, karena Allah itu tidak bisa dibatasi. Nah, akan tetapi untuk meyakinkan sifat Allah yang tidak terbatas itu, maka para ulama usuluddin menggali dari berbagai ayat-ayat Al-Quran, menggali dari berbagai hadis dan petunjuk akal goriji, kemudian membuahkan beberapa sifat yang harus kita yakini, yang wajib adanya pada zat Allah. Dimana dari dulu sejak kita di TK, TPA, DTA, mungkin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Yang berapa? Yang 20 sifat yang wajib bagi Allah. Di mana yang 20 ini dibagi dalam 4 kategori. Pertama, ada yang masuk kepada sifat nafsiyah. Yang termasuk kepada sifat nafsiyah ini cuman 1. Isinya adalah sifat wujud. Yang kedua, ada yang termasuk kepada sifat salabiyah. Isinya ada 5. Kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi, kemudian wahdaniyah. Yang ketiga, ada yang termasuk kepada sifat ma'ani, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada juga sifat yang termasuk kepada sifat ma'nawiyah, sama 7, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiron, mutakallim.
Nah, ini secara keseluruhan ada 20. Nah, akan tetapi para ulama ahli tauhid itu berbeda pendapat dalam menetapkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sehingga di sini ada 4 pendapat para ulama. Yang pertama yaitu pendapatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau disebut juga dengan muhaqqiqin, di mana Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini beliau menyebutkan bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu bukan 20. Akan tetapi menurut beliau itu cuman ada 12. Ada 12, lihat di sini tanda panahnya. Yang 12 itu terdiri dari 5 yang termasuk kepada salabiyah, yaitu apa saja? Dan 7 yang termasuk sifat ma'ani, yaitu jadi kalau menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, sifat yang wajib bagi Allah itu ada 12, yang 12 dibagi 2, 5 salabiyah, 7 ma'ani. 7 tambah 5, 12. Nah, ini menurut Abu Hasan al-Asy'ari. Kenapa sifat wujud tidak dihitung? Mungkin ada pertanyaan seperti itu kan? Kenapa Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan bahwa sifat wujud ini tidak dihitung? Kalau begitu Allah itu tidak ada, bukan tidak ada. Akan tetapi menurut Abu Hasan al-Asy'ari bahwa wujud itu bukan sifat. Karena menurut Abu Hasan al-Asy'ari bahwa wujud dan maujud itu masih itu juga. Jadi wujud itu adalah dat yang maujudnya, ada itu adalah yang ada itu adalah ada. Jadi bukan sifat kalau menurut Abu Hasan al-Asy'ari, sehingga wujud itu tidak dimasukkan ke dalam sifat. Nah, adapun yang 7 maknawiyah, yang ini yang maknawiyah yang 7 lagi, menurut Abu Hasan al-Asy'ari itu sudah cukup tercover oleh 7 sifat ma'ani. Jadi tidak usah dihitung lagi kalau menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi lebih simpel. Menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu 12, terdiri dari 5 sifat salabiyah dan 7 sifat ma'ani. Sampai di sini dapat dipahami. Oke. Yang kedua, ada pendapat Abi Bakrin al-Baqilani, kemudian Imam Haramain Ar-Razi. Nah, Ar-Razi yang kemarin kita bahas kisahnya ya, Imam Ar-Razi dan Qautahki. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua ini bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu ada 13. Yang mana yang 13 tersebut terdiri dari 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salabiyah dan 7 sifat ma'ani. Yang keempat, Abu Mansur al-Maturidi, Imam Sanusi dan Syekh Ibrahim al-Bajuri itu menyebutkan bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Yang 20 terdiri dari 1 nafsiyah, 5 salabiyah, 7 ma'ani dan 7 ma'nawiyah. Adapun yang kita bahas di sini adalah yang 20. Kenapa mengambil yang 20? Nah, alasannya begini. Ketika kita mengambil yang 20, yang 12 terbawa tidak? Terbawa. Yang 13 terbawa? Terbawa. Beda kalau kita cuma membahas yang 12. Yang 13 terbawa? Tidak. Yang 20? Tidak. Maka ketika kita mengambil yang 20, yang 13 dan yang 12 sudah pasti terbawa. Kesimpulan, dalam hal sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada 3 pendapat para ulama.
Yang pertama, Abu Hasan Al-Asy'ari atau muhakkikin menyebutkan bahwa sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? 12. Terdiri dari sifat salabiyah yang ada berapa? Ada 5. Kemudian sifat ma'ani ada berapa? 7. Menurut Abi Bakrin Bakilani, Imam Haramain, Imam Ar-Razi dan Qawl Tahqiq menyebutkan bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu ada 13, terdiri dari sifat nafsiyah, sifat salabiyah dan sifat ma'ani. Yang terakhir, menurut Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Sanusi dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20, terdiri dari nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ada yang ditanyakan? Dapat dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Bahasan yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Nah, di sini kita bahas dulu definisi nafsiyah. Silakan disiapkan buku catatannya. Sifat nafsiyah itu dapat kita definisikan hiya al-halul wajibatul lidzati. Nah, yang ini silakan ditulis, tapi di sini tidak diberikan harakatnya, maka harus ditulis sambil saya membaca. Hiya al-halul wajibatul lidzati ghairu mu'allalin bi'illatin. Diulangi, sifat nafsiyah itu adalah hiya al-halul wajibatu lidzati ghairu mu'allalin bi'illatin. Hiya al-halul wajibatu lidzati ghairu mu'allalin bi'illatin. Hiya al-halul wajibatu lidzati ghairu mu'allalin bi'illatin. Yang artinya sifat yang pasti menetap pada suatu maujud selama zat itu ada tanpa penyebab lain. Sifat yang pasti menetap pada suatu maujud selama zat itu ada tanpa penyebab lain. Ya al-halul wajibatu lidzat ghairu mu'allalin bi'illatin. Ya al-halul wajibatu lidzat ghairu mu'allalin bi'illatin. Sifat yang pasti menetap pada suatu zat tanpa adanya selama zat itu ada tanpa penyebab lain. Sudah? Nah, ini yang dimaksud dengan nafsiyah. Jadi nafsiyah itu adalah hiya al-halu, sebuah sifat atau sebuah pertingkah yang wajib terhadap sesuatu yang maujud atau sesuatu zat selama yang maujud atau zat itu ada dan tidak membutuhkan penyebab lain. Coba perhatikan ke sini. Ini apa? Pulpen. Ada. Nah, pulpen ini ada. Nah, yang kita bahas di sini adalah nafsiyah. Nafsiyah itu kan isinya wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, ada itu coba lihat ke sini ke pulpen. Ada itu, sifat ada itu adalah sesuatu pertingkah yang wajib untuk apa ini? Untuk ballpoint ini selama ballpoint ini ada. Selama ballpoint ini ada, maka sifat ada akan melekat pada ballpoint ini. Jadi selama ballpoint ini ada, maka sifat ada akan melekat pada ballpoint ini.
Dan kalimat ada itu tidak membutuhkan kepada alasan yang lain, tidak membutuhkan kepada pertanyaan yang lain. Bapak sering mengilustrasikan begini. Ada sebuah teka-teki. Ketika ada anjing berjalan ke sebelah barat, kira-kira ekornya kemana? Lamun aya anjing lempang ka kulon, buntutna ka mana? Napel. Berarti lamun napel mah meureun di lem atau di talian. Tadi aya nu ngajawab kawetan. Berarti papisah, anjingna ka kulon, buntutna kawetan. Nuturkeun. Berarti anjingna lempang teh hareup, buntutna ngicrik nuturkeun. Kamana cik, kamana buntutna? Bener Najib. Jadi jawabannya teh aya. Kamana buntutna? Aya. Ketika kita menjawab aya, ada, apakah akan ada alasan yang lain? Tidak. Ada gitu. Beda yang tadi, napel atau meureun Italian, nuturkeun atau meureun ngiclik, kahilir atau meureun papisah. Tapi ketika kita menjawab ada, nah maka kalimat ada itu, nah itulah ghairu mu'allalin bi'illatin. Ada itu tidak membutuhkan penyebab yang lain. Karena itu adalah nafsiyah. Kemudian di sini ada kata al-halu. Apa sih hal itu? Nah, hal itu adalah, tingkah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan ada sehingga dapat kita lihat, dan tidak bisa dikatakan tidak ada sehingga tidak ada sama sekali. Nah, contoh lihat ke sini. Ini apa? Pulpen. Aya teu? Aya. Mana aya? Mana aya? Cik, ieu mah pulpen. Iya mah pulpen. Ayana mana? Oh, dia pulpen. Iya pulpen kan? Aya teu? Aya. Mana ayana? Mana ayana? Nah, disinilah kan orang coba berpikir. Mana ayana? Ketika ditanya mana ayana? Selama pulpen ieu aya, kecap aya teh aya di dieu. Hanya eta kecap eta aya teh teu bisa katingali. Dan nu katingali mah naonna? Pulpenna. Ari ayana mah teu katingali. Gitu. Ya kan? Ayana mah teu katingali. Nu katingali mah naonna? Pulpenna nu katingali mah. Disebutkeun mana aya eueuh. Itu bisa disebutkan dasar lagi pulpen aya, kecap aya teh aya di dieu mimilu gitu. Nah itu al-hal. Jadi hal teh sesuatu yang tidak bisa dikatakan ada sampai terlihat, tidak bisa dikatakan tidak ada sehingga disebut tidak ada sama sekali, tidak bisa. Karena selama zatnya ada, maka kalimat ada itu akan senantiasa mengikuti. Hanya ada itu tidak bisa dilihat. Itu al-hal. Liar sekali. Itu definisi nafsiyah. Jadi nafsiyah itu adalah sifat yang pasti menetap pada suatu maujud selama dat atau maujud itu ada tanpa penyebab lain. Oke. Tos salah bisa jauh teuing, bisa rieur teman-teman. Yang termasuk kepada sifat nafsiyah, itu adalah sifat apa? Sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Wujud itu artinya ada. Ada sesuatu yang ada itu didefinisikan dengan beberapa definisi untuk membedakan antara keberadaan kita dengan keberadaan Allah. Adanya Allah itu beda dengan adanya kita.
Dan sehingga di sini bahasa wujud itu dibahas dalam 3 pengertian. Yang pertama ada wujud idofi. Yang kedua ada wujud aridi. Yang ketiga ada wujud hakiki atau wujud dati. Wujud dati atau wujud hakiki. Apa itu wujud idofi? Apa wujud idofi? Wujudnya sesuatu bersandar kepada yang lain. Contohnya adanya ayah karena adanya anak. Kenapa dia disebut bapak? Karena dia punya anak. Nunu disebut bapak teu ayeuna. Henteu. Naon sababna? Sabab can aya anak. Borojol we nunu teh boga anak moal eta. Istrina nunu nu boga budak mah nunu mah nyimpen wungkul. Tak ketika keluar budak maka nunu naik pangkat jadi naon? Jadi bapak. Istri disebut ibu ketika punya anak. Kalau belum punya anak belum dikatakan ibu. Nah itu adanya ibu karena adanya anak, adanya ayah karena adanya anak. Kakek bersandar kepada adanya cucu, incu, incu, cucu. Disebut aki soten pedah we geus incuan. Itu dari can incuan mah can jadi naon? Can jadi aki. Can jadi aki gitu. Paling ogena lamun teu incuan mah sanes aki tapi aki-aki paling oge. Beda teu aki jeung aki-aki? Beda. Nah itu disebutnya wujud apa? Wujud idofi. Wujudnya sesuatu bersandar kepada yang lain. Yang kedua ada yang disebut dengan wujud aridi, yaitu apa? Wujudnya sesuatu didahului dengan tidak ada. Contohnya adanya alam semesta. Nah berarti kalau adanya alam semesta berikut isinya. Contoh isinya alam semesta itu diantaranya adalah kita. Ulah jauh-jauh, di antara isi alam semesta itu adalah kita. Kita sekarang ada. Ada. Sejak kapan kita ada? Sejak kapan kita ada? Sejak kita dilahir. Nah, sejak kita dilahirkan kita ada. Dulu ada tidak? Tidak ada. Tahun 2000 Anda sudah ada? 2005 ada. Berarti adanya diawali dengan tidak ada. Nah, sesuatu yang ada tetapi diawali dengan tidak ada, maka itu keberadaannya disebut wujud-wujud aridi. Aridi teh anyar, aridi teh. Aridi teh harus teh naon? Anyar. Kenapa disebut anyar? Karena adanya diawali dengan tidak ada. Yang ketiga ada wujud dati atau wujud hakiki. Kalau wujud dati atau wujud hakiki itu adalah wujudnya sesuatu tidak bersandar pada yang lain dan tidak didahului dengan tidak ada, yaitu adanya Allah. Nah berarti adanya Allah, Allah itu keberadaannya tidak bersandar kepada yang lain. Tidak bukan karena ada yang lain kemudian Allah ada, tidak. Kemudian adanya Allah juga tidak diawali dengan tidak ada. Maka jangan bertanya sejak kapan Allah ada. Jawabannya keberadaan Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Jadi Allah mah kekal, Allah mah kodim gitu. Keberadaannya itu tidak diawali dengan tidak ada. Nah, sampai di sini 3 pengertian wujud ini dapat dipahami.
Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu sesuatu yang ada, al-maujud, sesuatu yang ada itu dapat dikategorikan kepada dua kategori. Yang pertama ada wujud hissi, di sini harus jeli tanda panahnya. Yang pertama ada wujud hissi, yang kedua ada wujud akli. Apa itu wujud hissi? Wujud hissi itu adalah sesuatu yang keberadaannya bisa ditemukan dengan panca indera. Berarti bisa dilihat dengan, bisa didengar dengan, bisa diraba dengan tangan, kulit, bisa diraba dengan kulit, bisa dicap dengan lidah, bisa dicium dengan hidung. Ayat 5. Ayat kan ada panca teh sabaraha? 5. Nah, sesuatu yang ditemukan oleh panca indera itu disebutnya wujud apa? Wujud hissi. Perhatikan ke sini. Kalau orang-orang yang berpaham materialistis, maka mereka itu hanya akan meyakini bahwa yang ada itu adalah hanya sesuatu yang dapat ditemukan dengan panca indera ini. Kalau tidak ditemukan dengan panca indera, mereka tidak meyakini bahwa itu ada. Itu paham tersebut disebut dengan paham materialis yang menghasilkan suatu paham ateis kemudian membuahkan menjadi paham komunis. Tidak mempercayai terhadap adanya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa ditemukan dengan panca indera. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa dicap. Sehingga orang mengatakan bahwa kalau tidak ditemukan oleh panca indera, maka itu tidak ada. Maka dulu ketika di daerah kita banyak yang mengajarkan ajaran tersebut, itu biasanya kalau menanamkan ke anak-anak itu, mereka akan berkata seperti ini. Anak-anak, coba sekarang kalian angkat tangan. Silakan pejamkan mata. Berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Tuhan, saya minta permen. Tuhan, saya minta permen. Maka anak-anak serampak, mereka berdoa, Tuhan, saya minta permen. Tunggu sebentar anak-anak. Sekarang buka mata. Adakah permen di hadapan Anda? Tidak ada. Nah, sekarang coba pejamkan lagi mata. Angkat tangan. Sekarang berdoa, tapi doanya diganti dengan Pak Guru, saya minta permen. Maka anak-anak mengatakan, Pak Guru, saya minta permen. Nah, kata gurunya, anak-anak jangan dulu dibuka matanya. Pada si guru tersebut membagikan permen. Sekarang buka mata. Ada permen? Ada. Nah, kesimpulannya, jadi yang ada itu Tuhan atau Pak Guru? Itu mereka ketika menanamkan materialis itu seperti itu. Jadi menanamkan bahwa yang ada itu hanya yang dapat ditemukan dengan panca indera. Sementara yang tidak bisa ditemukan dengan panca indera, mereka katakan bahwa itu tidak ada. Nah, padahal ada wujud lain yang tidak ditemukan oleh panca indera, tapi ada, yaitu wujudnya wujud akli yang hanya ditemukan dengan akal. Yang wujud akli ini ada dua jenis. Yang pertama ada wujud akli mukhalafah, sesuatu yang ditemukan oleh panca indera tetapi ada serupanya. Sesuatu yang hanya ditemukan oleh akal tetapi ada serupanya. Seperti mana? Arwah, ruh. Keberadaan arwah, keberadaan ruh bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicium, bisa dicap. Tapi yakin arwah itu ada? Ada. Itu hanya dapat ditemukan dengan akal. Orang bisa hidup ketika ada apanya? Ada arwahnya, ada ruhnya. Ketika ruhnya dicabut, hidup tidak? Tidak. Ketika orang yang akan dicabut ruhnya, terlihat tidak keluar ruhnya?
Tidak, tapi yakin bahwa ruh itu ada. Apa buktinya? Dia hidup, gitu kan? Dan ketika ruhnya tidak ada, dia mati, gitu. Berarti keberadaan ruh itu hanya ditemukan oleh akal, ya. Hanya ditemukan oleh akal, maka ruh termasuk wujudnya wujud akli. Nah, berarti sampai di sini juga ada sesuatu yang ada tapi tidak ditemukan oleh panca indera, tapi dapat ditemukan dengan akal. Bahkan bukan hanya ruh, jin juga katingali, kadamu, karampa, katajong, tuh, gitu kan. Tapi yakin ada, gitu, ada. Malaikat, nah di kanan dan di kiri kita ada malaikat, terlihat, terdengar, teraba, tercium. Tapi yakin ada. Nah itu kan wujudnya wujud akli, tapi wujud akli mumasalah. Yang kedua ada yang wujud akli mukhalafah. Kalau wujud akli mukhalafah yaitu Allah Subhanahu wa taala, wujud sesuatu yang ada yang ditemukan dengan akal dan tidak ada serupanya. Itu wujud akli mukhalafah. Sampai di sini tentang maujud dapat dipahami. Jadi ternyata yang ada itu bukan hanya yang dapat ditemukan oleh panca, ada juga yang ditemukan dengan akal. Yang ditemukan oleh panca indera disebut dengan wujud hissi, yang ditemukan dengan akal disebut dengan wujud akli. Yang wujud akli ada berapa? Ada dua, ada wujud akli mukhalafah dan ada wujud akli mumasalah. Kita lanjut. Dari pembahasan kita yang tadi, maka kita akan menemukan beberapa keyakinan, beberapa itikad yang menyimpang. Di antaranya adalah yang pertama ada yang disebut dengan mujasimah. Mujasimah ini mereka meyakini bahwa Allah itu bersemayam. Allah itu bersemayam pada ruhani manusia. Allah itu menyatu dengan ruhani manusia, dengan hati manusia, sehingga melahirkan sebuah kaidah ulah syariat tuh luki. Lain cacak geus aya gambar di dieu bapak gogorokannya sare keneh komo lamun bapak ngocoblak ya bungkut aya gambar gitu. Digawa kepong. Ada suatu kaidah kejawen. Nah, orang-orang Jawa yang menyebutkan begini, ya Allah, ya insun, ya Allah, insun sejati. Wahai Allah, wahai hati, Allah yang bersemayam di hati. Nah, jadi mereka mengatakan seperti itu. Nah, sekarang begini, ketika Allah bersemayam di hati, hati kita itu ada permulaannya tidak? Hati kita ada permulaannya? Ada. Apakah dulu sebelum kita ada hati kita sudah ada? Tidak. Sugan hati orang lelempangan hati unggul gitu. Ada permulaannya. Kalau Allah bersemayam di hati, nah berarti Allah baru kalau seperti itu. Karena ada permulaan. Ada permulaannya. Kalau seperti itu berarti Allah wujudnya tidak wujud hakiki, tapi wujudnya wujud aridi kalau Allah menyatu dengan hati manusia. Nah itu batalah paham siapa? Mujasimah. Yang kedua, batal pula paham orang-orang pulasifah, di mana orang-orang pulasifah ini meyakinkan bahwa adanya Allah itu bersandar kepada adanya alam. Allah itu bersandar kepada adanya alam. Kalau alam ada, Allah ada. Kalau Allah ada, alam ada. Sehingga adanya alam tidak ada permulaannya, karena Allahnya pun tidak ada permulaannya. Nah, ini pun batal. Kenapa batal? Karena tadi sudah disebutkan bahwa adanya Allah itu bukan wujudnya, bukan wujud idhofi, tidak bersandar kepada sesuatu yang lain.
Sementara menurut pula sifah, adanya Allah bersandar kepada adanya alam. Jadi Allahnya menyatu dengan alam. Ketika terjadi gempa, mereka tidak mengatakan ini kehendak Allah, tidak, tapi mereka mengatakan ini sudah kehendak alam. Karena Allahnya menyatu dengan alam. Nah, itu batal. Pandangan mereka, keyakinan mereka itu batal. Karena kembali tadi bahwa wujudnya Allah itu bukan wujud idhofi, tetapi wujudnya Allah itu wujud hakiki yang tidak bersandar kepada yang lain dan tidak didahului dengan tidak ada. Oke. Terakhir, bahasan terakhir yaitu dalil sifat wujud. Nah, di sini kita harus menggunakan logika kita, harus menggunakan berpikir kita. Maka jangan nundutan. Ulah sare, sebab guru nyaring otaknya. Oke. Di sini sengaja oleh Bapak dibuat seperti ini. Ini adalah alur kita berpikir. Diawali dari sini. Oke, kita berpikir, siap? Mari kita berpikir. Alam itu terdiri dari jauhar. Jauhar itu adalah jirim. Jirim itu adalah sesuatu yang membutuhkan ruang pas. Butuh ruang pas. Nah, kita itu butuh ruang pas sehingga kita bisa ada di sini karena di sini ada ruangan kosong yang seukuran dengan kita. Kalau kita masuk ke dalam tembok, kita tidak bisa karena tidak bisa menciptakan ruang pas. Ruang kosong di dalam tembok. Nah, alam itu adalah jirim, jauhar, dan arod. Arod itu adalah sifat-sifat yang melekat pada jauhar, yang melekat pada jirim. Kemudian yang kedua, di antara sifat-sifat jauhar itu, alam itu, kita suka bergerak. Kalau tidak bergerak kita diam. Kalau bergerak berarti tidak diam. Kalau diam berarti tidak bergerak. Berarti kan sering berubah. Berubah kan? Tadi di kelas tuh enjing-enjing di kelas, nyaan, langsung di kelas, itu kan di mana lah, di bumi lah gitu, di bumi bergerak pindah ke mana, ke kelas, bahkan di kelas dulu, sakedapnya bakal bergerak gitu kan, bahkan di kelas kan tuh cicing tapi bergerak terus di kelas oke gitu. Nah, jadi ada gerak, ada diam, maka itu adalah sebuah perubahan, dan yang berubah maka pasti baru, karena yang berubah itu ada awalnya dan ada akhirnya. Oke, pemikiran yang kedua sudah dapat dipahami. Kita masuk ke pemikiran yang ketiga. Jauhar talajum dengan arod, artinya setiap jirim, setiap jauhar itu pasti akan melekat padanya sifat arod, pasti. Jauhar talajum dengan arod. Ketika jauhar talajum dengan arod, ya benda itu kan diam, kalau tidak diam pasti bergerak. Ketika talajum dengan arod, maka pasti jauhar ini sesuatu yang baru. Jauhar ini adalah sesuatu yang baru, yang mana baru tersebut diawali dengan tidak ada. Nah, karena alam itu adalah jauhar, berarti membuahkan sebuah kesimpulan. Karena alam ini adalah jauhar dan jauhar ini pasti bersatu dengan arod, sementara jauhar ini baru, maka akan membuahkan sebuah kesimpulan bahwa alam itu pasti baru. Alam itu pasti baru. Artinya keberadaan alam itu diawali dengan tidak ada alam itu. Di Al-Quran juga disebutkan tentang alam itu diawali dengan tidak ada. Kemudian yang baru adanya setelah tidak ada. Sesuatu yang baru pasti keberadaannya itu diawali dulu dengan tidak ada. Kemudian yang baru pasti membutuhkan kepada yang membarukan. Tadinya tidak ada, kemudian ada, maka tidak mungkin ada dengan sendirinya. Sesuatu yang tidak ada kemudian ada, maka tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti membutuhkan kepada yang mengadakan. Membutuhkan kepada yang mengadakan. Rifki, kau udah
Sesuatu yang tidak ada kemudian ada, tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti membutuhkan kepada yang mengadakan. Lantas siapa yang mengadakan itu? Nah, yang mengadakan itu pasti namanya Tuhan. Yang mengadakan itu pasti Tuhan. Berarti kalau begitu keberadaan alam itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Lantas siapa nama Tuhan itu? Nah, tentang siapa nama Tuhan itu, di sini akal kita mentok. Kita tidak tahu siapa nama Tuhan itu sebelum diberitahu oleh Al-Quran. Nah, maka datang Quran surat Ar-Ra'd ayat 16, di mana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 16 disebutkan, Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Katakan, dia adalah Allah. Nah, dari sana kita tahu, oh kalau begitu Tuhan itu namanya Allah. Jadi sah ngebejaanana. Allah nu ngabejaanana. Nya Allah melalui firman-Nya yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalil Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa alam itu tidak diam. Alam itu bergerak. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan. Matahari itu berjalan. Yakin matahari berjalan? Ya. Yakin tidak? Matahari berjalan? Matahari berevolusi? Matahari berevolusi tidak? Hah? Matahari berevolusi, terang berevolusi, berjalan mengitari gitu ta, mengelilingi naon? Cuksa atuh matahari mengelilingi bumi mah eta mah geosentris eta mah. Jadi bumi sebagai pusat tata surya, sedangkan matahari adalah pusat tata surya. Sementara di Al-Qur'an dikatakan bahwa matahari itu berjalan. Jadi mana anu salah? Ilmu pengetahuan atau Al-Quran? Dua-duanya tidak ada yang salah. Ilmu pengetahuan tidak salah, Al-Quran pun tidak salah, karena Al-Quran pasti benar. Matahari betul sesuai dengan ilmu pengetahuan sebagai pusat tata surya. Dan matahari itu merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Dan posisi matahari itu tidak berada pada pusat galaksi, tetapi berada di pinggir galaksi, dan matahari berjalan berevolusi mengelilingi inti galaksi. Berarti benar yang dikatakan Al-Quran bahwa matahari berjalan. Kalau berjalan, diam atau bergerak? Bergerak. Kalau bergerak berarti berubah. Kalau berubah berarti baru. Kalau baru berarti membutuhkan kepada yang membaru. Siapa yang membarukan? Allah. Nah itu. Sampai di sini dapat dipahami? Berarti yakin bahwa Allah itu ada? Yakin. Allah itu ada. Lain cek beja. Nya, ayeuna lain cek beja, tapi orang geus naon tah? Geus mikir, geus menemukan bahwa ternyata Allah itu benar-benar ada, berdasarkan dalil-dalil alam semesta ini ada, dan keberadaan alam semesta ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada, karena tidak mungkin ada alam semesta kalau Allah tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu